Geger isu santet masih menyengat publik. Pembicaraan di sosial media juga masih sangat hangat. Tapi yang menarik, tentu saja munculnya dukun santet yang sudah tobat karena mengalami peristiwa-peristiwa menggiriskan. Termasuk pertanyaan Mandrobuka di alam kubur yang sangat menakutkan itu. Padahal sebelum mengalami kejadian-kejadian menyeramkan, ia adalah dukun santet yang melayani banyak kliennya. Tidak main-main, ia bisa membuat seseorang meninggal dalam kecelakaan lewat santet yang dikirim. Sehingga tidak terdeteksi bahwa seseorang tersebut terkena ilmu hitam. Lalu benarkah orang-orang yang memesan santet berasal dari kalangan atas? Bagaimana cara menangkal santet? Seperti apa tips yang bisa dijalankan agar dijauhkan serta terhindar pengaruh ilmu hitam? Di tengah geger isu santet, namanya muncul membuat kegemparan tersendiri. Sebab kembali wanita ini mengisahkan perjalanan hidupnya selama menjadi dukun santet, jauh sebelum akhirnya bertobat. Dulu, sebagai praktisi ilmu hitam, ia bisa menerima banyak pesanan santet, mulai dari yang ringan hingga sangat ekstrim, dengan bayaran ratusan juta rupiah. Tapi memang saat itu, santet belum populer di kalangan selebriti, karena kliennya kebanyakan dari kalangan pebisnis. Bertahun-tahun menjadi dukun santet, Ria Puspita sampai pada sebuah titik ketika diambil keputusan untuk bertobat. Peristiwa-peristiwa seram, mulai dari perang ilmu gaib dengan para dukun hingga sakit yang misterius, ikut melatari perjalanan spiritualnya hingga menemukan hidayah. Lalu, apa sesungguhnya yang terjadi sehingga memutuskan pensiun jadi dukun santet? Adakah tips untuk menghindari serangan santet? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir dan peruntungan. Isu santet masih terus menjadi perbincangan publik. Sementara itu, kisah pertobatan mantan dukun santet menyeruak mengundang perhatian. Bertahun-tahun, ia berkubang di lumpur kesesatan sebagai praktisi spiritual yang melayani santet, teluh, guna-guna, serta segala yang berhubungan dengan ilmu hitam. Meski semula sebagai penyaluran kesumat, tapi lama-lama ia menjadi praktisi yang disegani. Banyak kiriman santet yang membuat orang mengalami petaka. Dan inilah kisah Ria Puspita yang mengawali karir di dunia hitam persantetan, dimulai dari perih di hati yang berbuah dendam. Kalau dulu untuk masa jadi spiritualis ilmu hitam ya, karena memang punya dendam-dendam pribadi ya gitu, dendam pribadi ke orang lain ataupun ke orang deket. Jadi melampiaskan dendam itu ya saya dengan menyakiti mereka tanpa saya nyentuh mereka gitu. Awalnya karena diri pribadi, terus semenjak guru besar saya menawarkan kalau ada beberapa orang yang akan datang minta tolong ke saya atau minta dibantu, ya mau tidak mau saya melakukan itu. Jadinya sekarang atas permintaan orang-orang yang datang gitu. Sebagai praktisi, Ria Puspita memiliki kemampuan yang komplit. Tidak hanya santet yang ringan-ringan, tapi hingga yang tingkat tinggi. Dampak yang ditimbulkan juga beragam. Ada yang sekedar sakit, celaka, sampai yang meninggal dunia secara tragis.
Tapi ia masih ingat ada permintaan klien yang menginginkan seorang laki-laki meninggal secara samar sehingga tidak terlacak sebagai akibat santet. Caranya, pria tersebut dibuat mengalami kecelakaan. Jadi sepenglihatan Bapak ini setiap di perjalanan itu mau pagi ataupun siang, sore, malam, kalau setiap naik motor itu kayak ada sekelebat yang lewat di depan dia secara dadakan. Jadi kan dia bisa rem mendadak. Nah makanya ada beberapa kecelakaan yang ada di tol gitu. Saya mengiyakan kalau itu pengaruh dari makhluk halus karena saya pernah melakukan itu yang lebih cepat malah dibandingin kita expose-nya dia. Oh ya disakitin, kirim barang atau benda-benda ke badannya, itu perlu waktu yang banyak. Kalau dianya banyak ibadah dan lain-lain ya susah sih. Selain yang mati secara tragis, ada pula santet yang berefek sangat menyakitkan. Jadi, target santet dibuat menderita karena mengalami rasa sakit yang datang secara berkala pada jam-jam tertentu. Santet jenis ini akan datang kemudian menyerang sesuai waktu yang sudah ditentukan, untuk kemudian dengan pelan-pelan menggerogoti kesehatannya. Ada jam-jam tertentu, bisa dari jam 7 malam atau abis maghrib, mau on the way isalah abis maghrib sampai jam 9. Nanti dilanjut lagi dia malam jam 12:15. Jadi jam 00:15 itu sudah mulai sampai nanti sebelum subuh. Ada yang dari asar sampai ke maghrib. Jadi bedanya non medis sama medis itu kok ini berkala aja. Nanti selebih dari waktu itu normal lagi dia. Nah kan sakit yang ngebuat si orang ini, si korban ini, target ini mikir kan, ini sakit apa, kok di dokter nihil, gak ada penyakitnya. Akhirnya dia konsumsi obat yang berlebihan juga. Itu bisa membantu kita para spiritualis ilmu hitam dulu untuk cepat mempercepat kematian. Walaupun kematian semuanya udah diatur sama Allah, cuma caranya aja gitu. Menjadi dukun santet memang pada akhirnya menjadi pekerjaan yang melenakan. Ria Puspita semakin banyak menerima pesanan untuk mencelakai orang, meski layanan-layanan lain sejenis pelet dan pengasihan tetap diterima. Tapi ia mengakui penghasilan terbesar berasal dari menyantet orang. Kisarannya untuk jenis santet yang fantastis bisa mencapai ratusan juta lebih. Ngomongin bayaran ya, sebenarnya kita nggak ada titiknya berapa sampai berapa. Cuma saat saya menjadi praktisi ilmu hitam, itu yang paling rendah yang pernah saya dapetin itu sekitar 8 juta. Itu beda dengan pelet dan lain-lain. Kalau pelet susuk ya masih under 5 juta masih boleh. Tapi kalau untuk menyakiti 8 juta, tapi yang fantastisnya itu sampai 100 sekian. Bayaran yang menggiurkan itu berasal dari klien-klien yang tidak sembarangan. Mereka umumnya dari kalangan berduit yang tidak ingin kalah dalam persaingan bisnis. Lalu adakah artis yang pernah datang ingin menyantet orang lain? Kalau untuk artis zaman saya di praktisi ilmu hitam itu belum ada. Itu artis belum ada. Tapi kalau untuk para pembisnis dan sekelasnya dan dasi masih ada. Nggak ada sih kalau untuk artis, belum ada ke praktisi saya saat saya jadi ilmu hitam. Kalaupun ada, udah dari kemarin saya spill aja sekalian ya kan, biar pada tahu hati-hati loh dia main nyantet gitu. Beruntungnya nggak ada gitu. Kalau ada mungkin ya dia udah datengin saya udah nyogok duluan, udah tutup mulut gitu. 60-40, tapi lebih banyak 60%-nya itu pembisnis yang tidak mau ada saingan bisnis. Dan itu lebih tepatnya orang deket banget, biasanya kayak partner bisnisnya, mantan karyawannya, terus bekas karyawan yang punya bisnis. Tapi dunia perbisnisan itu dunia yang paling sering banget untuk senggolnya pasti pakai ilmu ini. Perjalanan Ria Puspita menjadi dukun santet memang menggiriskan.
Ia bisa membunuh dengan berbagai cara, mulai dari yang langsung menghembuskan nafas hingga dibuat sakit bertahun-tahun. Lalu, apa yang membuatnya memutuskan untuk bertobat? Benarkah karena mimpi berada di alam kubur? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Bertahun-tahun menjadi tukang santet, sesungguhnya tidak sedikit peristiwa-peristiwa besar terjadi, termasuk perang melawan spiritualis dari Garis Putih. Terakhir, ia mendapat serangan dari ilmu baik yang berasal dari Bali dan Kalimantan. Setelah itu, muncul keinginan untuk menyudahi profesi sebagai dukun santet. Apalagi, sejak mendapatkan teguran dari praktisi-praktisi ilmu putih, ia mengalami sakit yang luar biasa. Selama 6 bulan, Ria Puspita merasakan tubuhnya terus-menerus terbakar. Ia sama sekali tak berkutik karena ternyata ilmunya memang kalah jauh. Dari sana perjalanan pertobatannya dimulai. Terlebih, ia sempat mengalami mimpi buruk berada di alam kubur dengan pertanyaan menakutkan, "Man Roboka?" Sebenarnya ini bukan perubahan yang sangat drastis, tapi sekarang juga masih menjalankan yang namanya istiqomah. Awalnya itu sudah banyak yang tahu, saya sudah 2 kali kena teguran dari dukun-dukun ilmu baik saat saya masih ilmu hitam. Itu pertama di Bali, masa dukun Bali, tapi gagal karena saya masih tetap berdiri tegak. Saat saya berkolaborasi perang di kebatinan pada saat itu sama ilmu dari Kalimantan, entah dari Dayak dan lain-lain, saya akuin sakti sekali sampai akhirnya saya mengalami rasa di tubuh saya itu kayak kebakar. Memang tempat praktek saya pun akhirnya kebakar juga karena beberapa bejana saya pecah. Tapi yang saya rasakan kenapa saya akhirnya ya haruslah ini harus diselesaikan dan saya harus tobat. Badan saya kebakar kurang lebih 6 bulan. Terus di atas kepala saya itu ada pusaran api sejengkal gitu. Dan yang membantu papa saya itu papa saya, karena almarhum papa saya selalu bilang kalau tobat mungkin dapat kesempatan hidup kedua kali. Nah saat itulah saya mendengar di saat bapak saya sedang melantunkan ayat suci biar saya nggak ngerasain panas lagi. Di situ saya ngerasa ada pecutan, ada suara pecutan dan ada suara menggema di telinga saya, "Man Roboka." Pertanyaan dari alam kubur menjadi mimpi terburuk dalam hidup Ria Puspita sebagai dukun santet. Setelah terbangun dari tidur, ia dibuat ketakutan luar biasa hingga menangis tanpa henti. Sang ayah yang mendapatinya menangis tiba-tiba kebingungan, sampai kemudian memintanya untuk membaca 2 kalimat syahadat. Tapi ajaib, Ria tak mampu melafalkan syahadat, bahkan hingga 6 kali. Meskipun akhirnya mampu mengucap syahadat, penderitaannya belum berakhir. Hingga saat ini pun, ia terus berusaha menjadi lebih baik serta belajar istiqomah. Kini, setiap kali ingat peristiwa mimpi di alam kubur, kesungguhannya untuk istiqomah bertambah kuat. Saat mendengar Man Roboka saya kebangun, saya nangis, saya minta tolong sama papa saya yang saat itu kebingungan. Saya nangis kenapa? Saya minta di situ mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun saya hitung ada kurang lebih 6 kali saya susah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sampai di situ nggak berjalan gampang, masih terus. Dan sampai detik ini saya sedang belajar buat bermanfaat. Dan kehidupan saya yang kedua kali lebih baik lagi. Jadi masih belajar untuk istiqomah. Tapi adakah cara untuk menghindari santet? Apa saja yang harus dilakukan agar santet tak mampu menembus dinding rumah? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Santet memang bukan hal baru di khazanah ilmu hitam.
Ia sudah dikenal sejak generasi lampau serta terus lestari hingga hari ini. Keberadaan dukun santet tak pernah secara terang-terangan diungkap, tapi kemampuannya menyerang tanpa menyentuh masih dibutuhkan oleh mereka yang ingin menyakiti tanpa diketahui. Tapi seburuk apapun ilmu santet, sesungguhnya ada cara mudah untuk menghindarinya. Salah satu yang ampuh adalah ruqyah, yang bahkan bisa dilakukan sendiri. Lalu, apa saja yang harus dilakukan agar santet tak mampu menembus dinding rumah kita? Insya Allah, kalau kita terbiasa di rumah kita baca Al-Quran, santet gak akan masuk. Jadi kalau masuk ke rumahnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berdoa di dalam rumahnya, baca Quran jangan tinggalkan. Baca Quran menjadi keberkahan dalam rumahmu, setan keluar. Terus kalau ditanya lagi, boleh gak kita ruqyah sendiri? Sebaik-baiknya ruqyah adalah ruqyah sendiri. Baca Qul Hu 3 kali, baca Al-Falaq 1 kali, baca An-Nas 1 kali, baca Fatihah 1 kali, baca Alif Lam Mim. Terus awal Alif Lam Mim, pertengahan atau baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, habis itu baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, akhir daripada Quran surat Al-Baqarah. Jadi itu yang dibaca. Itu setan atau apapun, santet atau apapun gak akan bisa mengenai keluarga itu, insya Allah. Menjadi dukun santet memang bukan pekerjaan sembarangan. Bekerja secara senyap dari tempat gelap. Kehidupannya juga tak pernah terungkap oleh sebab semua serba rahasia. Tapi kisah pertobatan Ria Puspita terasa berbeda karena ia berani mengakui pernah menjadi tukang santet meski kini sudah pensiun. Maka semogalah keputusannya bertobat bisa ditiru dukun santet lainnya yang profesinya membuat orang lain celaka. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.